Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak dan tak terhingga. Di antaranya yang wajib untuk kita syukuri bersama adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam, dua kenikmatan yang akan menjadi tonggak keselamatan masing-masing di antara kita semua. Kemudian juga nikmat kesehatan dan kesempatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertatap muka kembali dalam rangka bertafaqquh fiddin, dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama. Semoga ini akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini masih berkaitan dengan saum Ramadan, ya, tentang berkaitan dengan saum Ramadan. Dan ini sebenarnya pernah kita bahas pada tahun yang lalu. Ya, pernah kita bahas pada tahun yang lalu tentang masalah 10 asyru masail muhimmah fisyam, 10 perkara penting perihal tentang puasa, yang berkaitan dengan puasa. Lebih banyak berkaitan tentang fikih-fikih yang mungkin kita sering dibuat terrepot karena kita belum tahu ilmunya. Dan ini mudah-mudahan menjadi bekal kita ketika menyambut bulan suci Ramadan. Karena walaupun bagaimanapun demikian, ya, bulan Ramadan adalah tamu agung kita yang harus kita persiapkan jauh-jauh hari. Tidak hanya sekedar puasa saja atau sholat saja, tidak, tapi banyak ilmu-ilmu fikih-fikih yang berkaitan tentang itu semua yang wajib bagi kita untuk membekali diri. Dan itu bagian dari mempersiapkan tamu agung yang spesial itu. Yang paling besar mempersiapkan seorang hamba setelah iman dan takwa untuk menyambut bulan Ramadan adalah membekali diri tentang perihal bulan Ramadan. Entah itu perkara puasanya, entah itu masalah perkara ibadah lainnya, atau membekali diri tentang hal-hal yang bisa merusak dan merusak puasa kita. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini ada sekitar 10 hal penting yang wajib diketahui oleh seorang muslim di dalam bulan suci Ramadan. Ya, 10 hal penting ini semuanya berkaitan dengan hukum-hukum fikih, ya, insyaallah. Nah, permasalahan yang pertama yang harus kita ketahui, ini ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Uthman Sindi. Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala, ustaz, ya, profesor di bab akidah, di bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Ini adalah kajian beliau yang dibukukan. Nah, permasalahan yang pertama yang harus kita ketahui adalah berkaitan dengan masuknya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan diketahui secara syar'i dengan 2 cara, tidak ada cara yang ketiga. Cara yang pertama adalah dengan melihat hilal, ru'yatul hilal. Dan ini alhamdulillah pemerintah kita telah melakukan akan hal ini, baik menentukan bulan Ramadan atau Id. Alhamdulillah sesuai dengan syar'i pada tahun-tahun sebelumnya, ya, dengan melihat hilal.
Kemudian cara yang kedua adalah jika tidak bisa melihat hilal, maka digenapkan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Sekarang Sya'ban 27, tanggal 27. Jadi 2 hari lagi pemerintah mengadakan sidang itsbat di tanggal 29. Karena asalnya kalender Hijriah itu 29 hari. Asalnya 29 hari. 30 hari jika tidak terlihat hilal, wabil khusus Ramadan dan awal penentuan Syawal. Dari Sya'ban, Ramadan dan Syawal ini berkaitan dengan ru'yatul hilal. Ya, jadi sangat penting sekali menggenapkan Sya'ban, kemudian menentukan awal Ramadan dan menentukan akhir Ramadan masuk awal Syawal. Itu semuanya dengan ru'yatul hilal. Dan hukum asalnya di kalender Hijri itu 29 hari sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak mungkin untuk melihat hilal, ya, makanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in ghumma, apabila terjadi mendung. Berarti kalau kita memahami hadis ini, hilalnya ada enggak? Fa in ghumma, apabila terhalangi oleh mendung, kemungkinan hilalnya ada apa tidak? Ada, kemungkinan. Makanya Nabi mengatakan fa in ghumma, apabila tidak terlihat. Bisa jadi hilalnya ada, tapi tidak terlihat, maka genapkan 30 Sya'ban. Berarti ayyuhal ikhwah, untuk menentukan bulan Ramadan atau akhir Ramadan, awal dan akhir, itu dengan ru'yatul hilal, tidak ada yang lain. Tidak ada cara yang ketiga yang biasa orang menentukan dengan hisab. Dan hisab ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi SAW. Bahkan para ulama mengkategorikannya sebagai bid'ah, hal yang baru dalam agama. Ya, karena di zaman Nabi juga banyak ahlu hisab, banyak yang tahu masalah waktu, banyak, tapi tidak digunakan oleh Nabi SAW. Dengan hilal, ada hilal puasa, enggak ada hilal genapkan 30 Sya'ban, enggak ada yang lebih. Hisab hanya membantu saja, bukan menjadi patokan. Bisa dipahami? Bukan menjadi patokan atau tolak ukur. Apalagi melakukannya bukan pemerintah sekarang, ormas-ormas tertentu, lebih jauh lagi dari kebenaran. Lebih jauh lagi dari kebenaran, ya, karena yang syar'i hanyalah 2, kalau enggak ru'yah atau digenapkan Sya'bannya menjadi 30. Ya, Nabi SAW bersabda sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika melihatnya, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah yakni id dengan melihatnya, tidak dengan hisab dan lain sebagainya. Taib, ikhwani fid din wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Ini disebutkan, bahkan para ulama mengatakan ini ijma', bahwasannya ru'yatul hilal dan menggenapkan jika tidak melihat itu ijma'. Yang lainnya enggak ada yang mengatakan hisab. Semuanya ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah mengatakan bid'ah yang menggunakan hisab. Taib, masalah ats-tsaniyah, perkara yang kedua adalah yang wajib kita ketahui, berpuasa di hari yang diragukan boleh ataukah tidak. Seperti tanggal berapa? Tanggal 29 Sya'ban. Ya, kebetulan jatuh misalkan hari Senin atau hari Kamis. Ya, boleh apa tidak? Maka ini tidak diperbolehkan. Atau sebagian orang ada yang mungkin bulan puasanya diperdebatkan oleh kaum muslimin di negeri kita. Ada yang mengatakan besok, ada yang mengatakan lusa, atau ada yang mengatakan sekarang. Kan ada, selalu ada 3 pendapat kan di negeri kita. Ada yang lebih dahulu, ada yang terakhir, iya enggak? Ada yang lebih ngaco lagi apa? Mematok bulan Ramadan dengan apa? Dengan gelombang air laut. Iya. Dengan gelombang air laut tinggi pasangnya itu adalah masuk bulan suci Ramadan, atau nah ini lebih ngaco lagi, ya, lebih sesat lagi, sesat dan menyesatkan. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kenapa? Menanggung orang yang berbuka dan yang berpuasa.
bagaimana dia bisa menanggung dosanya? Ini bahaya sekali. Ya, ada permasalahan berpuasa di hari syak, hari yang diragukan. Yakni dalam hal ini puasa di tanggal 29 Sya'ban. Boleh apa tidak? Maka kata para ulama, dan itu ijma, hadis juga mengatakan bahwasanya ini tidak diperbolehkan. Bahkan termasuk bermaksiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, man shamal yauma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, ya, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, telah durhaka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak diperbolehkan, ya, kecuali kalau dia punya kebiasaan puasa Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Kebetulan tanggal 29 itu hari berbukanya, 28 dia berpuasa, 29 dia berbuka, maka itu diperbolehkan. Ini berkaitan juga dengan bulan Sya'ban, puasa bulan Sya'ban. Kata para ulama, kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban, maka nggak boleh puasa. Kalau sudah nisfu Sya'ban, artinya dia nggak dari awal berpuasa, dia memulai puasanya dari nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, maka ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Kenapa? Sudah mendekati Ramadan. Kecuali kalau dia sudah berpuasa dari awal Sya'ban, mengikuti sunnah Rasul. Nabi SAW itu banyak puasa di bulan Sya'ban, hampir-hampir seperti 1 bulan, kata para sahabat. Maka boleh, itu dari awal, bukan dari pertengahan. Kalau dari pertengahan, di awal-awalnya nggak usah puasa, tunggu Ramadan. Bisa dipahami? Ya, ini perkataan yang banyak di dalam ulama. Tayyibihwani biddin azani Allah wa iyyakum. Permasalahan yang ketiga adalah, ini semuanya ada 10 permasalahannya, mudah-mudahan waktunya cukup. Permasalahan yang ketiga adalah bagaimana orang yang sakit dan orang yang lemah puasanya bagaimana? Bagaimana puasa orang yang sakit dan orang yang lemah? Al-ajiz. Apa yang dimaksud dengan al-ajiz di sini, orang yang lemah? Jadi ada 2 poin, orang yang sakit dan orang yang lemah. Apa yang dimaksud lemah di sini? Disebutkan oleh para ulama, ya, Syekh Saleh Zindi disebutkan di sini, yakni orang yang lemah adalah orang yang tidak memungkinkan untuk bisa berpuasa. Orang yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Seperti apa? Bisa jadi karena dia belum kena beban syariat, seperti al-majnun, orang yang gila, ya, atau li'adami qudratihi, atau karena dia nggak mampu, seperti apa? Orang yang sudah tua renta, yang sudah sepuh, alladzi yadurruhu as-shaum, kalau dia berpuasa dia nggak kuat, bisa berbahaya, memudaratkannya. Ya, berarti yang dimaksud orang yang lemah di sini adalah yang pertama, hilang beban syariatnya seperti orang yang gila, maka orang yang gila tidak mendapatkan apa-apa, ya, seperti ini. Atau karena dia nggak mampu, maka ada pembahasan khususnya. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada pertanyaan mungkin, Ustaz, gimana kalau orang gila di tengah-tengah langsung sadar, ya, di tengah-tengah siang hari langsung sadar, boleh apa tidak? Ya, di tengah-tengah hari, di siang hari, ya, ba'da zuhur, sadar apa tidak? Ini ada pembahasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ada pembahasan masalah fatwa seperti ini. Yang pertama, apakah dia wajib untuk berimsak
berpuasa ataukah tidak, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia tidak wajib untuk berimsak. Tidak wajib untuk berimsak, menahan puasanya, karena dari awal sudah gugur. Nanti puasa pada hari berikutnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita masukkan ke dalam orang yang sepuh tidak bisa berpuasa, dan itu bagian dari orang yang lemah. Ya, kakabiris sin alladzi la yastati'u as-siyam. Orang yang tua renta yang tidak bisa puasa. Maka apa yang dilakukan wajibnya bagi dia? Dia sudah nggak bisa puasa nih. Entah itu puasa yang wajib, yang sifatnya puasa Ramadan, atau puasa bayar qadha, nggak bisa sama sekali, maka wajib baginya untuk apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah dari hartanya. Apa bayar fidyah? Memberi makan fakir miskin. Memberi makan fakir miskin. Ya, memberi makan fakir miskin dari hartanya. Ya, atau boleh dari harta orang lain jika ada yang menawarkannya. Ya, misalkan orang tua, dari harta anaknya misalkan, atau dari harta siapa yang ingin memberi untuk membantu dia, karena dia misalkan tidak bisa memberikan makan pada orang lain, maka boleh, tapi dengan seizinnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, maka dia membayar fidyah. Tapi bayar fidyah ini bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama, ya, bayar fidyah ini dengan dua cara. An yu'tiya miskinan an kulli yawmin nisfi sa' min ta'am. Dia memberikan setiap harinya satu orang miskin, nisfus sa', ya, setengah sa' dari makanan, ya, setengah sa' dari makanan. Idzan a'tahu mathalan min ar-ruz, misalkan dia ngasih beras, ya, fa inna sa'ar ruzi yusawi kilowain wa nisfu takriban, karena satu sa' beras atau nasi itu setara 2,5 kilo. Nah, engkau memberikannya setengah sa', yaitu kilo warubu'an, 1 kilo warubu seperempat. Atau sebagian ulama mengatakan yang sepantasnya aja. Seperti apa? Contohnya memberikan 1 kotak nasi padang, ya, sepantasnya saja. Yang urfnya masyarakat ngasih makanan itu seberapa? Bisa antum ngasihnya beras, bisa antum ngasihnya makanan sudah jadi, ya, bisa antum ngasihnya beras atau makanan yang sudah jadi dengan lauk-lauknya. Dengan lauk-lauknya ini yang lebih enak, yang lebih praktis dan langsung disantap. Syukur-syukur antum ngasihnya di bulan Ramadan. Jadi biar mendapatkan pahala apa? Memberikan iftar, buka puasa bagi orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan orang puasa, yakni hidangan berbuka, maka baginya dia pahala puasa sebagaimana dia berpuasa. Orang tanpa harus mengurangi pahalanya yang lain. Luar biasa enggak ya, ikhwan? Luar biasa sekali. Makanya waktu kita masih di sana itu, di Mekah atau di Madinah, wabil khusus Madinah ya, yang paling dermawan, itu sampai gontot-gontotan nyari pelanggan, bukan untuk dagang, supaya untuk makan di tempatnya dia. Supaya untuk makan di tempatnya dia. Kalau di Indonesia kan apa? Gontot-gontotan nyari pembeli untuk masuk ke tokonya. Iya apa tidak? Di sana enggak. Ya, nyari pelanggan untuk walaupun minum kopi atau mata, yang penting berbuka di tempatnya dia yang sediakan. Bahkan mereka berlomba-lomba, ada yang chicken, ada yang kambing, berlomba-lomba dihiasi. Dan anehnya lagi, jamaah masjidnya milih-milih. Wah, ini kayaknya nggak zen, ini nggak. Milih-milih ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Sampai-sampai ada yang bertengkar. Bertengkar apa?
merebutkan pelanggan. Tapi apa yang bertengkarnya ini masalah surga atau neraka. Ya akhi, ente jangan egois dong. Jangan ente saja yang masuk surga, ana juga mau masuk surga. Rebutan apa pelanggan supaya duduk di tempat majelis yang sudah dihidangkan. Lihat luar biasa, obsesinya mereka surga neraka, surga akhirat. Ya kita apa? Obsesinya bertengkar masalah perkara dunia yang hina, ya. Lihat di sana, masya Allah. Kita kayak nggak ada apa-apanya, ya. Dermawannya kita nggak ada apa-apanya kalau kita ke sana. Subhanallah. Dan itu pemandangan setiap bulan Ramadan. Ya, setiap bulan Ramadan. Antum nggak punya duit di bulan Ramadan di sana, insya Allah kenyang. Tapi kalau Syawal, waduh, nggak tahu ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Artinya memberi fakir miskin satu hari satu, sesuai dengan jumlah harinya. Kalau dia memang sudah final 30 hari nggak bakal puasa, sudah pakai cara yang praktis saja. Manggil orang 30 dari kalangan fakir miskin, makan di rumahnya, prasmanan kek, ya, atau manggil mereka misalkan pas maghrib di warung Padang misalkan, ya, itu lebih praktis, ya, lebih praktis. Makan 30 orang, itu yang lebih praktis. Nah, itu bagi orang yang lemah, jadi wajib baginya untuk bayar fidyah. Di luar bulan Ramadan juga tidak masalah. Artinya jangan sampai ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Ya, nah ini seperti Sya'ban nih, bagi yang istrinya kemarin hamil, menyusui, belum bayar fidyah, sekarang deh waktunya. Jangan sampai masuk ke bulan Ramadan berikutnya. Hati-hati, ini utang ya. Ini adalah utang. Adapun orang yang sakit, maka ada 3 keadaan. Adapun orang yang sakit ada 3 keadaan. Apabila sakitnya ringan, seperti kena luka, ya, luka jatuh atau pilek, ya, disangkanya corona, ya, dan lain sebagainya, was-was, akhirnya udah dibuka puasa saja, ya, padahal nggak apa-apa, ya. Yang sakitnya ini tidak memadaratkan, atau puasanya itu apabila dia berpuasa tidak memadaratkan badannya atau jiwanya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Jangan pura-pura, nggak boleh. Ini puasa kaitannya antara Anda dengan Allah. Mungkin di depan kita bisa berpura-pura, tapi di depan Allah tidak bisa. Ya, makanya orang yang di toilet dia bisa untuk makan, tapi kenapa dia bisa nahan? Karena puasa ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Keadaan yang kedua adalah orang yang sakit apabila dia berpuasa akan memadaratkan sakitnya atau badannya. Seperti paling pasti dia lebih tahu tentang kadar dirinya, iya apa tidak? Dia yang lebih tahu tentang kadar dirinya. Seperti misalkan dia minum obat terus, misalkan naudzubillah orang yang sakit diabetes, misalnya di sini disebutkan, atau penyakit lainnya, nasallallahu salamal afiyah, ya, dan dia nggak boleh berhenti minum obat atau terlambat minum obat, maka nggak boleh puasa. Atau dari pengakuan dokter yang thiqah, yang berpercaya, kalau Anda berpuasa itu akan memadaratkan Anda, maka di sini ya dikatakan yahrumu 'alal marid an yasum, haram baginya untuk puasa. Haram baginya puasa, wajib alaihi an yuftir, dia wajib untuk berbuka, ya. Karena apa? Karena kesehatan badan itu bagian dari kewajiban Islam. Kemudian ya dia harus menggantinya di hari berikutnya. Di hari berikutnya. Ya, kalau sakitnya terus-menerus nanti bayar fidyah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang sakit an yakuna mimman yashukku alaihi siyam duna darar. Orang yang sakit kalau dia berpuasa enggak memadaratkan dia, akan tetapi menyulitkan dia. Bisa dipahami tidak? Tidak memadaratkan dia, akan tetapi menyulitkan dia, menjadikan dia susah. Misal susah tidur,
atau perkara yang lain, tapi tidak sampai ke derajat apa? Memadaratkan. Apa memadaratkan? Membahayakan. Ya, membahayakan dia. Maka dalam hal ini dia mendapatkan dua pilihan. Boleh baginya berpuasa dan boleh baginya berbuka. Kalau berbuka syaratnya dia harus wajib mengganti puasanya nanti di hari berikutnya. Bisa dipahami ya ikhwah? Ya. Wajib baginya untuk ada dua pilihan, entah itu dia berbuka ataupun berpuasa. Itu masalah orang sakit. Kemudian orang sakit juga dilihat dari dua sisi. Ada yang sakitnya terus menerus, kemungkinan sembuh itu kecil, ya. Kemudian ada yang sakit penyakitnya kemungkinan diharapkan kesembuhannya. Adapun rasa sakit atau penyakit yang terus menerus kemungkinan kecil untuk sembuh, dan itu pengakuan dari dokter misalkan seperti naudzubillah orang yang kena stroke, ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, artinya orang seperti ini nggak bakal bisa puasa, iya apa tidak? Baik puasa wajib maupun puasa qadha wajib juga. Maka yang seperti ini wajib bayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Adapun yang sakitnya kemungkinan besar sembuh, ya kemungkinan besar sembuh, ya 90%, maka dia bukan bayar fidyah, tapi tunggu dulu nanti di bulan luar Ramadan dia harus mengganti puasanya. Kalau yang tadi harus bayar fidyah karena apa? Sudah hampir mustahil untuk bisa berpuasa. Kalau yang sakitnya itu kemungkinan besar sembuh, walaupun jaraknya lama sampai setengah tahun misalkan, maka dia wajib untuk mengganti puasanya di bulan-bulan berikutnya. Baik, ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum. Permasalahan yang keempat adalah bagaimana orang yang safar. Puasa orang yang safar. Ya. Sebelum berbicara masalah ini, kita harus tahu dulu safar. Safar adalah, ini khilaf besar di antara para ulama. Inti dari khilaf itu disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili adalah jaraknya kalau sudah 83 kilo. Sudah 83 kilo maka dikatakan safar. Kurang dari 83 kilo maka dilihat urf masyarakat. Adat kebiasaan masyarakat seperti apa? Apakah jarak misalkan 70 atau 60 kilo itu safar apakah bukan menurut masyarakat setempat atau menurut penduduk desa setempat? Kalau mengatakan safar maka berlaku hukum safar. Kalau tidak maka tidak. Ya, seperti saya dari Bogor ke Jakarta, ya, itu bukan safar. Ya 60 kilo kurang lebih. Ya 60 kilo jarak rumah sampai sini. Ya itu bukan safar. Apalagi orang yang tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta tiap hari pepek. Iya apa tidak? Itu juga bukan safar. Itu hanya pergi keluar rumah, bukan safar. Safar itu kayak sekarang antum ke Bandung 120 kilo, itu safar. Ya, ke Cirebon misalkan 200 kilo, itu safar. Ya, artinya ini pembahasan masalah khusus. Tapi ada di luar sana 60 kilo sudah dikatakan safar karena mungkin jalannya terlalu melelahkan, perjalanannya lama, ya berkelok-kelok sehingga yang sebenarnya 1 jam jadi 3 jam misal, atau satu kabupaten dari ujung ke ujung jauh sekali, ya maka itu kembalikan ke urf masyarakat. Taib, kalau dia safar maka berlaku hukum safar seperti salat boleh diqashar. Kemudian puasa boleh dibatalkan. Puasa boleh dibatalkan. Tapi ada 3 keadaan orang yang safar dalam berpuasa. Keadaan yang pertama adalah an yakuna mimman yadurruhu asya. Kalau dia puasa maka akan memadaratkan dia. Kalau dia puasa akan memadaratkan dia. Seperti apalagi kalau dia driver, supir, ya butuh konsentrasi. Biasanya kan orang yang nggak puasa itu ngantuk, iya kan, ngantukan. Apalagi jalan tol terus, karena oksigen kurang suplainya ke otak, akhirnya bawaannya pengen tidur. Ya,
Maka seperti ini wajib baginya untuk, artinya madarat di sini mengenai fisiknya. Mengenai apa? Fisiknya, bisa dia pingsan misalkan, atau sakitnya kambuh misalkan, dan lain sebagainya. Karena safar sendiri ayyuhal ikhwah membutuhkan tenaga ekstra, fit, badan yang kuat. Ya, karena safar itu melelahkan. Nabi SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu setengahnya dari adab. Ya, yang biasanya tidur di kasur, tidurnya di mobil, tidurnya duduk, dan itu bagian dari bentuk siksaan. Ya, taib. Orang yang keadaan yang pertama dia berpuasa dan puasanya itu akan memadaratkan dia ketika safar, maka wajib baginya untuk berbuka. Wajib baginya untuk berbuka. Nah, sebagaimana orang yang sakit. Kemudian keadaan yang kedua adalah tidak memadaratkan dia, akan tetapi menyulitkan dia, membuat dia sulit. Kayak seperti tadi, driver harus butuh fokus misalkan. Kalau puasa bawaannya ngantuk, artinya tidak memadaratkan kesehatan dia, akan tetapi menyulitkan dia, maka al-afdal baginya adalah untuk berbuka. Kenapa? Ngambil rukhsah, ngambil sedekah dari Allah, ngambil hadiah dari Allah, keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Dan orang yang berpuasa boleh baginya berbuka dan digantikan pada hari berikutnya. Keadaan yang ketiga, orang yang safar, mudik nih ya, ini fikih mudik ketika safar, ketika Ramadan, adalah ketika perkaranya biasa saja. Artinya gini, antum puasa, enggak puasa, enggak memadaratkan, enggak membahayakan. Bisa dipahami tidak? Enggak memadaratkan, enggak membahayakan. Artinya kesehatan tetap prima, mata tetap melotot bisa ketika dia antum nyupir dan lain sebagainya. Artinya sama aja. Maka apa baginya? Baginya adalah ya disebutkan di sini, ya, dia boleh memilih, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Karena bagaimanapun juga orang yang bersafar telah mendapatkan rukhsah, apa, hadiah dari Allah untuk boleh berbuka. Tapi ada pertanyaan, Ustaz, mana yang afdal? Berbuka kah atau berpuasa? Berpuasa. Naam, jawabannya sahih, berpuasa, bukan berbuka. Kenapa? Ibra'an lidhimmah, agar lepas tanggung jawab. Ya enggak? Akhirnya antum enggak punya utang. Ya kan, umurnya orang ada yang tahu. Bisa jadi ada orang meninggal, waliyadzubillah, dia masih punya utang puasa, dan yang tahu cuma dia doang. Kapan utangnya itu? Ketika dia sedang mudik misalkan, ya kan? Keluarganya nggak tahu, keluarganya ada di kampung, dan nggak ada yang paham bahwasanya dia berbuka ketika mudik. Nah, ini kan bahaya. Maka kata para ulama, kalau keadaannya seperti ini, maka yang afdal baginya adalah berpuasa. Ya, artinya berpuasa. Taib. Kapan wajib untuk membayar qadha? Kapan wajib untuk membayar qadha? Wajib membayar qadha puasa, utang puasa itu wajibun muwassa. Wajib yang sifatnya waktunya luas. Mau antum bayarnya di bulan Syawal, mau antum bayarnya di bulan Dzulqa'dah, mau antum bayarnya di bulan Dzulhijjah, terserah, boleh. Mau bayarnya ngurut, ya, antum punya 5, boleh ngurut, atau mau bayarnya per bulan satu terserah. Ya, cuman yang lebih afdal segera dilaksanakan utang puasanya, karena umur orang tidak ada yang tahu. Nah, kita break sebentar untuk mendengarkan adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tayyib. Ikhwani wa akhwati biddin azani Allah wa iyyakum. Kita tadi membahas tentang masalah qadha yang artinya wajib untuk segera dilaksanakan, lebih cepat lebih baik. Entah itu setelah Ramadan langsung seperti bulan Syawal atau diundur sampai bulan Sya'ban, tidak masalah. Tapi kalau ada yang orang menunda bayar hutang puasa sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa ada udzur syar'i, maka dia berdosa. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengganti puasanya, dan yang ketiga adalah membayar fidyah sebagai antisipasi dan pendapat yang lebih selamat. Jadi ada tiga: bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian membayar utang puasanya qadha, kemudian yang ketiga membayar fidyah sesuai hari-hari yang telah ia batalkan. Apabila sudah masuk Ramadan berikutnya dia nggak segera mengqadha puasanya. Bisa dipahami ya ikhwah? Nah, kemudian keadaan masalah yang kelima adalah puasanya orang yang hamil, yang wanita hamil dan yang menyusui. Disebutkan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila ibu hamil atau menyusui, kalau dia berpuasa tidak memadaratkan janinnya, tidak memadaratkan jiwanya, atau kalau dia menyusui tidak mempengaruhi ASI-nya, air susunya, ya, dan tidak memadaratkan si bayi ketika dia berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa dan tidak boleh berbuka. Dan ini kembalikan kepada wanita. Kan ada wanita tuh yang lemah, ada wanita yang kuat.
ya, luar biasa. Maka yang seperti ini kalau keadaannya dia kuat, ya, tidak memadaratkan baik si bayinya, janinnya atau si ibunya, ya, atau tidak mempengaruhi air susunya, ASInya, maka wajib baginya untuk berpuasa. Keadaan yang kedua sebalikan dari pertama, kalau jika dia berpuasa memadaratkan si janin, memadaratkan kesehatan si ibu, mempengaruhi kualitas ASI, bahkan si anak itu kalau menyusui dia nggak mau, kenapa? Ibunya nggak makan, ya kan, nutrisinya itu kan diambil jadi air susu. Kalau dia berpuasa nggak ada nutrisi, sehingga si bayi nggak bisa minum susu, maka haram baginya untuk berpuasa. Haram baginya untuk berpuasa dan wajib untuk bayar fidyah. Walaupun ini ada khilaf, dan Syekh Shalih Sindi pun kalau dia kuat dengan berqadha, maka itu memberatkan. Karena apa yang namanya hamil dan berpuasa menyusui itu ketemu 1 tahun lagi sampai Ramadan lagi. Iya apa tidak? Kalau plus qadha, kapan bayar qadhanya? Apalagi kalau orang yang subhanallah yang rapat, habis selesai menyusui hamil lagi. Jadi ada sebagian ibu-ibu itu sampai 10 Ramadan nggak pernah puasa. Kenapa? Rapat terus. Hamil, melahirkan, menyusui. 2 tahun hamil, melahirkan, menyusui, terus seperti itu, ya. Berlomba-lomba untuk memperbanyak anak. Sehingga hampir belasan Ramadan dia nggak pernah puasa. Kenapa? Ya seperti ini. Ya kalau kita katakan dia harus membayar qadha, memberatkan atau tidak? Memberatkan sekali. Makanya indahnya Islam. Sudah, nanti bayar fidyah saja sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Kenapa? Itu permasalahan antara dia. Ini permasalahan fikih saja ya. Tapi permasalahan yang keenam, puasanya orang haid dan nifas. Puasanya orang haid dan nifas, ya telah kita tahu bersama tidak boleh untuk berpuasa, haram. Kalau dia berpuasa haram, berdosa, bukan mendapatkan pahala. Dan wajib baginya untuk mengganti puasanya, qadhanya di luar bulan Ramadan. Tapi permasalahan yang ketujuh kita percepat ya, ada 10 semuanya. Mufsidatus syam, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah ini penting sekali untuk kita ketahui. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Di sini disebutkan ada mufsidul awal, mufsidul tsani, mufsidul tsalits, mufsidul rabi. Ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama, mufsidul awal adalah makan dan minum. Ini telah kita tahu bersama, ya, makan dan minum. Dalilnya waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai terlihat fajar menyingsing. Ya, dan para ulama sepakat bahwasanya makan dan minum secara sengaja, ya, secara sengaja membatalkan puasa dari terbit matahari sampai terbenamnya fajar. Tapi masalah makan dan minum ada perkara yang harus kita perhatikan. Kalau dia lupa gimana? Ya, makan nih, antum makan kayak ngigo, ya, atau refleks melihat biasa makan sarapan nasi kuning, ngeliat istrinya lagi nggak puasa, langsung aja ambil 1 sendok. Dia lupa nih, biasanya ini kejadian di awal-awal puasa. Apalagi orang yang nggak pernah puasa, jadi kayak kaget, ngeliat makanan kayak shock. Ya, ada shocknya. Kemudian dia makan 1 suap, 2 suap, 1 bungkus habis plus minumnya. Udah gitu nambah lagi, masih keadaan dia apa? Lupa. Ini keadaannya apa? Lupa. Maka bagaimana? Ini rezeki ya. Bagaimana kalau dia lupa? Maka tidak batal puasanya. Enak banget ya. Ya enak, itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan dalilnya pun mengatakan yang barang siapa makan dan minum lupa, maka lanjutkan puasanya, kata Nabi, karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum baginya. Ya, telah memberikan makan dan minum baginya. Itu kalau lupa. Nah, kalau lagi makan tiba-tiba ingat, ada yang ngadarin, ente puasa. Ente jangan ngajarin anak puasa dong, jangan ngabarin. Ini rezeki. Sebagian orang nggak terima ya. Ini salah. Kalau ingat dia sedang makan dan minum, lupa, terus ingat di tengah-tengah, bagaimana hukumnya? Kalau makanannya masih di mulut, maka segera dibuang.
Makanya masih di mulut, dikunyah, segera dibuang. Tapi kalau sudah masuk, sudah itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Rezeki dari Allah sudah masuk ke tenggorokannya, sudah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Adapun masalah siwak, pendapat yang rajih tidak membatalkan puasa. Siwak di siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang sahih. Kemudian masalah ini juga adalah masalah cairan yang masuk ke dalam tubuh, entah itu dari apa ini? Infus, ya, ataupun yang lainnya, ya, atau vaksin atau suntikan apa yang lewat dubur, maka bagaimana hukumnya? Pertama, kita harus perinci. Kalau itu adalah nutrisi, sifatnya adalah apa? Nutrisi, ya, makanan yang dicairkan, dimasukkan dalam sini, maka membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Dan wajib baginya dia untuk berbuka, artinya dia sudah dihukumi berbuka dan wajib membayarnya. Kalau bukan nutrisi, ya, entah itu kayak misalkan ya sekarang ini vaksin, nggak tahu apakah itu nutrisi atau tidak, ya, itu dikembalikan ke dokter. Kalau vaksin itu bagian dari nutrisi, ya batal. Kalau vaksin itu bukan bagian dari nutrisi, maka tidak membatalkan. Bisa dipahami, ya, walaupun MUI sudah mengatakan vaksin tidak membatalkan puasa. Saya ingat anak kayak gitu, ya, wallahu a'lam bishawab. Atau misalkan antum misalnya suntik tetanus di pantat, maaf, maka tidak membatalkan puasa, ya, menurut pendapat yang paling rajih. Tapi kalau kira-kiranya antum undur, itu lebih selamat sampai berbuka, ya, itu lebih selamat bagi antum dan puasa antum. Kemudian juga mengambil darah, donor darah, bagian dari makan dan minum ini, ya, disebutkan bagian dari makan dan minum, itu juga membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Kenapa? Karena kata para ulama, darah adalah hasil akhir dari makanan yang jadi nutrisi di dalam tubuh. Ketika antum mengambil darah, sama aja mengambil makanan yang sudah masuk, seakan-akan dihukumi makan dan minum. Maka tidak boleh dilakukan ketika antum berpuasa kecuali darurat. Kalau darurat berarti antum buka dan wajib untuk membayar puasanya di waktu lain. Bisa dipahami? Begitu juga masuk dalam hal ini adalah bekam dan fasdu, ya, walaupun ada khilaf besar di kalangan ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Namun yang rajih menurut Syekh Saleh Sinti, disebutkan orang yang berbekam, yang membekam dan yang dibekam batal. Aftara al-hajimu wal mahjum, telah batal orang yang membekam dan yang dibekam. Masuk di dalamnya juga yang fasdu, yang diambil dari diagram apa nih? Vena, ya, dari vena itu. Ya, itu juga masuk dalam fasdu. Dalam masalah ngambil darah. Baik. Kemudian ada pembahasan berikutnya tentang obat tetes. Obat tetes itu ada 3, di mata, di hidung, sama di telinga, disebutkan di sini. Intinya ini pembahasan lebar. Yang membatalkan itu yang di hidung. Yang di mata sama yang di telinga tidak membatalkan. Kenapa? Karena di hidung itu nyambung sampai ke rongga makanan, kerongkongan, ya, sampai ke lambung. Nah, makanya di dalam hadis Nabi ketika puasa itu jangan berlebihan ketika apa? Ketika istinsya. Kenapa? Bisa masuk nantinya. Bahkan sebagian ulama tidak membolehkan untuk istinsya ketika berwudu ketika antum sedang berpuasa. Kenapa? Masuk. Adapun mata dan telinga tidak membatalkan puasa. Kemudian pembatal ini sedikit agak memanjang, yang tidak masalah, ya. Dan ini kita akhiri kan dengan bulan Ramadan ini, sebelum bulan Ramadan. Mufsid yang kedua, pembatal yang kedua adalah jima, bersenggama. Entah itu lewat depan, ya, atau lewat belakang, dari kubul atau dari dubur. Na'udzubillah min dzalik. Dubur itu haram, ya, entah itu di bulan puasa atau di luar bulan puasa. Di bulan puasa lebih haram lagi, ya, dan lebih kotor di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu kepada pasangan yang halal atau pasangan yang haram, ya, tetap haram, ya, pada istri bersenggama lewat dubur. Taib. Kemudian jima
itu membatalkan puasa, ya. Dan ini termasuk pembatal yang paling berat, ya. Wa a'zamuha itsma, dan dosanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang diwajibkan untuk berpuasa, ya, orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu siapa saja? Pertama, mukim. Ya, mukim. Orang yang tidak safar. Kalau dia musafir boleh nggak bersenggama? Boleh, karena dia boleh untuk membatalkan puasa. Ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan di sini oleh ulama, dan membatalkannya boleh dengan 3 cara. Boleh dengan makan, boleh dengan minum, boleh dengan bersenggama. Ketika safar, ya, atau ketika membatalkan. Kemudian balik. Ya, artinya orang yang anak kecil kalau dia maaf, ya, naudzubillah, melakukan perbuatan ini, ya, maka tidak mendapatkan apa-apa karena dia masih belum balik. Majnun juga sama, ya. Anyakuna akil, dia berakal. Kalau orang majnun, ya, bersenggama, maka tidak ada apa-apa karena dia emang aslan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Baik, kita kembali tadi. Bagaimana kalau seorang muslim yang berpuasa, wajib puasa, ternyata bersenggama? Nah, ini mobil khusus, hati-hati nih yang menikah kemarin-kemarin, ya, menikah di bulan Rajab, menikah di bulan Sya'ban. Nah, hati-hati, khawatir ngelihat istrinya di siang hari bagai bidadari surga, ya. Bagaimana? Ternyata terjadilah apa yang terjadi. Maka wajib baginya ada 3 perkara. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mengganti hari yang telah ia rusak. Artinya puasanya itu sudah batal, dia harus wajib ganti. Yang ketiga, dia bayar kafarah. Bayar kafarahnya ada 3, tapi bukan pilihan, tapi sesuai dengan kemampuan. Yang pertama, dia memerdekakan budak yang beriman, dan itu belum ada di zaman kita. Kemudian kembali masuk ke opsi yang kedua, adalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh ada yang bolong, kecuali uzur seperti sakit, seperti ketemu dengan hari Id misalkan, ya, maka itu boleh dilanjutkan. Tapi kalau bolong-bolong, Ustaz safar, nah, safar kalau safarnya darurat nggak masalah. Tapi kalau safarnya dalam rangka supaya dia bisa berbuka, ulangi lagi dari pertama. 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada yang bolong, ya. Taib, Ustaz, karena nggak mampu, itu urusan ente dengan Allah. Ya, urusannya ente dengan Allah. Allah yang lebih tahu ente ini sebenarnya mampu nggak untuk bayar puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, itu urusan ente. Tapi kalau ente memang nggak mampu, ya, ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin. Ya, itu apa namanya? Masalah jima di siang hari bulan Ramadan. Masuk dalam masalah jima adalah al-mubasyarah, bercumbu. Ya, muqaddimah, pembukaan. Artinya kalau jima itu zakar kelamin pria masuk ke kelamin wanita. Itu namanya jima dalam bahasa Arabnya, dalam istilah syariatnya. Tapi kalau selain dari itu, hanya berpelukan misalkan atau berjumbu dan lain sebagainya, ya, bagaimana hukumnya? Maka kita katakan ini perlu ditafsil, diperinci. Kalau sampai mengeluarkan mani, ya, maka batal puasanya. Sehingga wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dan mengganti hari yang ia rusak tersebut, ya, tanpa harus bayar kafarah. Kafarah itu hanya ketika berjima, memasukkan laki-laki ke wanita, keluar maninya atau tidak, kalau sudah masuk kafarah. Bisa dipahami?
keluar atau tidak maninya kalau sudah masuk kafarat. Tapi kalau masalah bercumbu ya seperti ini ya, seperti yang pembahasan ini ya, kalau keluar mani maka batal puasanya. Tapi kalau tidak keluar maka puasanya masih sahih, masih benar. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah ya mencumbu salah satu istrinya dan dalam keadaan berpuasa, dan Nabi melanjutkan puasanya. Sehingga kata para ulama ada dua keadaan. Orang yang bercumbu harus dilihat dulu hukumnya. Kalau dia mampu untuk menahan dirinya sehingga tidak sampai ke jima atau tidak sampai keluar maninya, maka boleh baginya untuk bercumbu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tahu diri ya, dia paling tahu tentang dirinya. Kalau sudah bercumbu ya, ini maaf, ini sebagian orang kayak singa ya, sudah nggak tahu darat, nggak tahu tempat yang lain, sampai-sampai bisa berjima, maka haram baginya untuk melakukan demikian walaupun tidak sampai keluar air maninya. Kenapa? Sebagai antisipasi. Ini pembahasan 18 plus nih ya, antisipasi ya, untuk tidak sampai merusak puasanya. Baik. Kemudian Ustaz, gimana kalau tidak keluar mani tapi keluar madhi? Paham tidak? Tahu madhi ya? Madhi ma'un abyad raqiqun mithlul ma'. Air yang warnanya bening putih ya, tipis seperti dan dia keluar setelah syahwat. Ya, dia nggak keluar mani tapi keluarnya madhi. Maka menurut pendapat yang paling kuat di antara ahli ilm, bahwasanya dia tidak batal puasanya. Puasanya masih benar. Tapi berikutnya, masalah berikutnya berkaitan dengan jima adalah yang mengeluarkan maninya tidak dengan jima atau tidak dengan mubasyarah, tidak dengan cumbu, seperti istimna, onani atau masturbasi. Ya, bagaimana ini hukumnya? Hukumnya adalah haram dan batal puasanya. Maka wajib baginya ada 2 poin: bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan yang kedua adalah mengganti puasanya. Paham sampai di sini? Baik, berkaitan dengan ini juga bagaimana yang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Antum siang-siang Jakarta panas ya, sholat di masjid sini, Masjid Nur Ala Nur, habis sholat rebahan dulu 5 menit ya. 5 menit dia mimpi basah, keluar maninya, sedang dia puasa. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena bukan dari kehendaknya, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian pembatal berikutnya adalah su'ud. Su'ud adalah di sini sesuatu yang dimasukkan ke hidung sampai ke lambung, seperti orang yang sakit, naudzubillah ya, yang dimasukkan selang untuk makan. Nah, itu juga membatalkan puasa. Atau juga mungkin maksudnya adalah kalau antum puasa, ada ibu-ibu masak, kemudian antum gini, kemudian kerasa sampai ke lambung. Nah, ini hati-hati, bisa membatalkan puasa. Ya, hati-hati, karena itu ada aroma makanan yang sampai ke lambung. Jadi seakan-akan kayak orang makan. Jadi awas, hati-hati ya. Kalau mencium-cium seperti biasanya, jangan sampai diserot habis. Ya, diserot habis akhirnya kena rasanya. Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pembatal yang kelima adalah muntah dengan sengaja. Memuntah dengan sengaja ada 2 cara.